Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat para dewa ingin membuat perjanjian dengan para iblis. Resi Narada berkata para iblis akan selalu bergantung kepada Resi Sukracarya. Pikirkan tentang ini, Raja Bali. Apa yang akan terjadi jika Resi Sukracarya tidak berada di dekat kalian? Bagaimana jika dia pergi untuk meditasinya? Bagaimana jika kalian membutuhkannya segera untuk menghidupkan kembali iblis tertentu? Wajrang mengingat pertempurannya melawan Garuda yang menyebabkan beberapa iblis mati dan tidak bisa dihidupkan lagi karena Resi Sukracarya tidak ikut bersama mereka. Resi Sukracarya berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir Raja, ini jebakan. Itu membuat seseorang terjerat. Ini adalah konspirasi, jangan tertipu." Resi Narada adalah salah satu negosiator terbaik yang pernah ada. Kata-katanya bisa sangat berpengaruh. Abaikan saja dia, Raja. Raja Bali berkata, "Maafkan aku, Guru. Kata-katanya tidak hanya berpengaruh tetapi juga masuk akal. Aku bisa memahami kata-katanya dengan sangat baik. Aku tidak bisa membiarkan dewa mengambil semua Amrita, karena itu bisa membahayakan bangsa iblis. Jika pengadukan lautan adalah satu-satunya rencana di mana iblis bisa mendapatkan bagian dari Amrita, maka jadilah itu. Kami pasti akan membantumu, Dewa Indra. Iblis akan mengambil bagian dalam pengadukan lautan. Ini adalah janji dari Raja Iblis Bali." Dewa Indra berkata, "Dalam hal ini aku berjanji kepadamu bahwa sampai tugas yang baik ini selesai, para dewa tidak akan menunjukkan kebencian terhadap iblis. Kami akan mendukungmu sepenuhnya." Mendengar itu, Resi Sukracarya terlihat kecewa dan pergi dari sana dengan wajah marah. Melihat itu, Sesanaga berkata, "Prabu, iblis dan dewa telah membuat perjanjian. Kita sekarang dapat memulai pengadukan lautan." Sri Wisnu berkata, "Raja Iblis Bali mengabaikan saran Resi Sukracarya yang merupakan kesalahan besar, Sesanaga." Sesanaga berkata, "Kesalahan apa itu, Prabu?" Sri Wisnu berkata, "Tugas apapun yang dilakukan setelah tidak menghormati seorang guru, itu tidak akan memberikan hasil yang positif. Itu hanya akan berakhir dengan hal yang buruk. Hanya ada satu harapan sekarang, Raja Bali harus menyadari kesalahannya sebelum terlambat dan memperbaikinya. Kalau tidak, hal buruk akan terjadi." Saat itu di Istana Ular, Tahtu berkata, "Sekarang ibu pasti sedang menghajar si bodoh itu dan mengusirnya. Orang tua itu sangat lemah sehingga dia mudah takut." Dumal berkata, "Bahkan Ibu Winata akan dihukum. Bayangkan saja skenarionya dengan serius." Tahtu berkata, "Dimanapun Garuda berada, dia akan diganggu oleh teriakan ibunya." Kadru tiba dengan marah dan berkata, "Diam kalian." Tahtu dan Dumal dengan cepat pergi dari sana. Kadru kemudian duduk di sana dengan amarah sambil mengingat kejadian yang tadi. Kadru berkata, "Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Mereka pikir mereka bisa membodohiku dan aku tidak akan melakukan apa-apa. Tidak, itu tidak akan terjadi. Sama sekali tidak. Meskipun kamu telah merahasiakannya dariku, aku akan mencari tahu siapa dia. Tidak peduli apa yang terjadi." Sesanaga berkata, "Prabu, sekarang setelah perjanjian dibuat, apa langkah selanjutnya dari rencanamu?" Sri Wisnu berkata, "Garuda, di mana Garuda?" Sesanaga berkata, "Sebenarnya Prabu, dia telah." Sri Wisnu berkata, "Apa yang kamu sembunyikan dariku, Sesanaga?" Sesanaga berkata, "Maafkan aku, Prabu. Aku melarangnya, tapi dia sudah mengambil keputusan." Sri Wisnu berkata, "Apa yang kamu larang untuk dia lakukan, Sesanaga? Di mana Garuda?" Saat itu, pagi telah tiba. Winata pergi ke istana untuk melakukan tugasnya. Winata berpikir, "Kurasa dia akan tertidur lebih lama lagi. Sementara itu aku akan menyelesaikan semua tugas. Nanti aku akan membuatkannya jamu agar bau badannya berkurang." Winata terkejut melihat Kadru sudah ada di depannya dan Winata berkata, "Yang mulia, kamu sudah bangun sangat awal." Saat itu Garuda sampai di Waikunta dan Sri Wisnu berkata, "Garuda, kemana saja kamu?" Garuda berkata, "Maafkan aku, Prabu. Aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, Prabu. Aku tidak tahan melihat semua ini." Sri Wisnu berkata, Apa yang telah kamu lakukan, Garuda?" Garuda berkata, "Aku bertemu dengan Dewi Laksmi. Aku kembali dari kediamannya." Mendengar itu, Sri Wisnu terkejut dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan, Garuda? Mengapa kamu melanggar hukum yang aku buat? Mengapa kamu pergi menemui Dewi Laksmi? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir ini akan membuatku bahagia? Apakah kamu tahu kapan kesepian paling menyakitkan?"
Saat pasangan sedang menjalani masa jarak jauh, tidak ada salahnya jika menahan diri, tapi kesepian menjadi tak tertahankan ketika masa jarak jauh berakhir dan pasangan sangat ingin bertemu, tetapi tidak dapat bertemu sehingga jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Garuda, ini baru perjanjian antara dewa dan iblis. Masih banyak yang harus dilakukan sebelum pengadukan lautan. Aku belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan kamu sudah memberitahu Dewi Laksmi yang akan meningkatkan harapannya. Dia pasti bermimpi untuk segera kembali ke Waikunta. Dalam kasus seperti itu, jika aku gagal dalam tugasku karena alasan apapun, maka hatinya akan hancur berkeping-keping. Apa yang harus aku lakukan, Garuda? Bagaimana aku menghibur diriku sendiri? Sesa Naga berkata, apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan, Garuda? Garuda berkata, iya kakak, aku tahu bahwa aku telah membuat kesalahan besar. Tetapi karena kebodohanku ini, aku telah menyampaikan pesan Prabu Sriwisnu kepada Dewi Laksmi. Dan aku juga akan menyampaikan pesan Dewi Laksmi untuk Prabu Sriwisnu. Jadi aku tidak menyesalinya sama sekali. Mendengar itu, Sriwisnu terkejut dan berkata, ada pesan dari Laksmi. Saat itu Kadru berkata, apakah kamu khawatir padaku? Kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tahu segalanya. Apakah kamu pikir kamu dapat berencana melawanku? Winata berkata, sebuah rencana. Konspirasi, apa yang kamu katakan yang mulia? Kadru berkata, siapa dia? Siapakah penyihir itu? Siapa yang kamu sembunyikan di gubukmu? Winata terkejut bahwa Kadru telah mengetahuinya. Saat itu di Waikunta, Garuda menunjukkan gelang kaki Dewi Laksmi sambil berkata, Ibu Laksmi telah mengirimkan ini untukmu, Prabu. Sriwisnu menerima gelang itu dan mengingat kenangannya bersama Dewi Laksmi, sehingga Sriwisnu merasa terharu dan meneteskan air matanya. Dewi Laksmi juga merasakan perasaan yang sama sehingga dia meneteskan air matanya. Sriwisnu berkata, dengan memegang gelang kaki ini terasa seperti hidupku telah kembali kepadaku. Rasanya Dewi Laksmi telah kembali kepadaku. Winata berkata, seorang penyihir. Tidak yang mulia, dia adalah orang sakit yang tak berdaya. Kadru berkata, tak berdaya. Betapa tidak berdayanya dia. Aku telah melihatnya sendiri. Beraninya kamu membawa pengemis ke istanaku tanpa bertanya kepadaku. Inilah mengapa kamu bertingkah aneh beberapa hari yang lalu. Kamu ingin izin untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Winata berkata, mohon maafkan aku, Ratu. Kadru berkata, aku akan berurusan denganmu nanti. Pergi sekarang dan lempar dia dari istanaku. Winata berpikir, bagaimana aku bisa memintanya pergi? Kemana dia akan pergi dan bagaimana dia akan mengurus dirinya sendiri? Saat Kadru akan pergi, Winata berkata, aku tidak bisa melakukan itu yang mulia, dan itu membuat Kadru menjadi sangat marah. Sriwisnu berkata, Garuda, aku tidak percaya bahwa kamu melakukan hal seperti ini. Garuda berkata, aku tidak melakukan apa-apa, Prabu. Sesa Naga berkata, kamu yang membawa gelang kaki itu, Garuda. Apa yang kamu coba katakan? Garuda berkata, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sriwisnu berkata, terkadang orang yang membuat aturan terjerat dalam aturannya sendiri. Tapi kamu telah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena sifat keras kepala dan polosmu, Garuda. Kamu tidak melanggar aturanku. Dan meskipun itu adalah pesan, kamu telah membawa Dewi Laksmi untukku. Aku sangat merindukannya sehingga aku tidak dapat memikirkan hal lain selain dia. Kamu telah membawaku keluar dari keadaan itu dan memberi aku sesuatu yang membuat aku bersemangat, Garuda. Sekarang aku bisa melihat masa depan di mana Dewi Laksmiku dan aku akan bersama. Pesan cinta kecil ini telah memenuhiku dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang tiba-tiba aku melihat kemungkinan dari berbagai hal. Sebenarnya harapan adalah sesuatu yang aku inginkan, dan dengan bertemu Dewi Laksmi, kamu telah memberiku harapan, Garuda. Garuda berkata, aku hanya perantara, Prabu. Kamu dan Dewi Laksmi adalah di balik drama ini. Sriwisnu berkata, kamu tidak bisa bebas dengan menyebut ini permainanku, Garuda. Yang benar adalah kamu telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku. Kamu akan dihukum untuk ini.